Trikalika labiranta tuna moncom mata jicinina katina kiale kapan-kapan alasaku langira mangeri masungguan Tobe curana memang linoa kapang pengadakan sungguh teknia menatasi garap kanan jalingan apa sing pole busara tungku memang tuna paling dungku kana alasaku tapu rasatna masungguhan mana bayangan aja teknia nakikanya metodong teknina anelino mana tunjana silalo pala nama sailenga sing si kontunga kalia lebaka suling di pacalangan. Baik, sahabat budaya, masih di Pro 4 RRI Makassar di 92,5. Dan untuk sahabat budaya, kali ini kami akan menghadirkan program acara Mozaik Budaya ya. Nah, kali ini menghadirkan tentang baik. Ini mengajar bahasa daerah lewat pemanfaatan digital. Sudah ada Ibu Rabia SPD MPD, beliau adalah guru UPTD SMP Negeri 2 Parepare dan pengurus PPBDI Kota Parepare. Kami sudah terhubung dengan beliau. Halo, Assalamualaikum Ibu Rabia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Rabia, bagaimana kabar tak sehat Ki? Alhamdulillah sehat walafiat pagi ini. Iya, sekarang posisinya lagi di Kota Parepare ya Ibu Rabia? Ya, lagi di SMP Negeri 2 Parepare. Kebetulan lagi di ruang guru. Oke, sementara lagi berada di ruang guru, tapi tidak mengajar jadi kita belum pergi mengajar. Iya, sudah tadi sampai jam 9.30, nanti setelah duhur lagi. Oke, nah ini kita bahas mengajar bahasa daerah lewat pemanfaatan digital. Nah terus kalau Ibu Rabia lebih mengajar mata pelajaran apa ini Bu Rabia? Saat ini saya mengajar mata pelajaran bahasa daerah, tapi background saya sebenarnya bahasa Inggris. Oh, waduh. Ya. Jadi mesti dikombinasikan ini bahasa Di-combine. Di-combine ya. Tapi jadi sekarang lagi mengajar khusus bahasa daerah. Bahasa daerah Bugis atau Makassar? Bahasa daerah Bugis. Oke. Nah, Ibu Rabia ini mengajar bahasa daerah lewat pemanfaatan digital ya. Iya. Nah, ini di Parepare, SMP Negeri 2 Parepare. Jadi kalau kita ini masuk Ki mengajar di situ Bu Rabia, memang menggunakan Ki bahasa daerah. Iya, menggunakan bahasa daerah. Jadi kalau misalnya saya masuk di kelas itu minimal 70% itu bahasa daerah Bugis. Karena rata-rata kita di sini wilayahnya itu memang orang Bugis. Oke, wilayahnya orang Bugis. Nah, ini di kelas berapa yang kita ajari ini Bu Rabia? Saya mengajar di kelas 8 itu sebanyak 6 kelas. 6 kelas ya, iya. Oke, terus kenapa Ibu memilih pendekatan digital ini, lebih mengajar ke pendekatan digital dalam bahasa daerah? Ya.
Saya melihat itu siswa saya itu kayaknya kurang minat kalau kita mengatakan, ayo kita belajar bahasa daerah. Mereka kurang Hmm. eh, tertarik dengan bahasa daerah. Iya. Nah, itu saya mengambil kesimpulan mungkin saya bisa mengcombine dengan digital. Mm-mm. Jadi saya menganggap siswa itu mereka kurang dalam pembelajaran karena Mm-mm. mereka eh, ketinggalan zaman. Mm-mm. Jadi mereka menganggap bahasa daerah sudah tidak penting lagi. Tidak. Oke. Nah, dari situ saya melihat juga siswa itu lebih cenderung mereka menggunakan HP, Ya, gadget. menggunakan alat-alat kecanggihan digital. Mm-mm. Jadi saya dalam kesehariannya itu lebih cenderung main game. Mm-mm. Nah, sehingga saya menjadikan digital ini bukan sebagai pengalihan perhatian mereka, Mm-mm. tetapi eh, sebagai jembatan bagaimana cara mengajar saya dalam bahasa Bugis dengan pendekatan digital Mm. dalam keseharian mereka. Jadi memungkinkan mereka untuk melakukan pembelajaran secara kontekstual, menyenangkan dan bisa di kesehariannya menggunakan HP sambil belajar. Ya. Itu. Nah, ini kan dalam bahasa Bugis, terus kita manfaatkan dengan gadgetnya, pemanfaatan digital ini. Bagaimana caranya itu, Bu Rabia? Di dalam, apalagi kan kalau di handphone itu apa tidak ada bahasa daerahnya, begitu. Jadi lebih ke bahasa Inggris kah, bahasa bahasa dari luar ini. Bagaimana ini, Bu Rabia, cara tak mengajar di dalam? Jadi kami memiliki aplikasi tersendiri. Nah, itu kami Mm-mm. membagikan link kepada siswa supaya mereka mendownload aplikasi tersebut. Mm-mm. Dan di situ ada aplikasi Kagang Angkanya. Tulisan lontaranya di. Iya, ada Mm-mm. tulisan lontaranya khusus. Oke. Jadi memang sebelum masuk di sekolah harus membuka aplikasi itu dulu. Jadi harus bawa handphone ya, Ibu ya. Iya, jadi sebelum belajar itu disampaikan memang sama siswa Hmm. next meeting atau pembelajaran selanjutnya itu bawa ke HP tak. Hmm. Jadi nanti di-downloadkanlah aplikasi tersebut Ya. untuk mengaplikasikan huruf lontar di dalam HP. Nah, kemudian bentuk pemanfaatan digital seperti apa yang sudah Ibu terapkan dalam pembelajaran bahasa Bugis di kelas ini, Ibu? Ya, bentuk pembelajaran itu biasa saya menggunakan eh, proyek atau Mm-mm. drama digital. Mm-mm. Jadi mereka mencari tema atau saya sendiri yang menentukan temanya. Misalnya Mm-mm. kalau sementara saya mengajar tentang budaya atau Pangadereng. Mm-mm. Nah, di situ saya memperlihatkan atau memberikan barcode. Ya. Nah, mereka menonton video atau semacam materi Mm. tentang budaya adat di Sulawesi Selatan. Nah, di situ saya membagi dalam 4 atau 5 orang dalam satu kelompoknya. Kemudian mereka menulis naskahnya dalam bahasa Bugis. Mhm. Nah, lalu kemudian mereka membuat semacam video. Mereka bisa menggunakan semacam Canva Ya. itu Menggunakan Canva menggunakan ya. Iya. KitKat. Mereka juga biasa menggunakan KineMaster atau Filmora Go. Mhm. Jadi dalam satu kelompok itu saya bagi Hmm. bisa ada yang menggunakan dari berbagai macam aplikasi tersebut. Ya. Kemudian dalam membuat slide presentasinya itu saya juga biasa menggunakan ChatGPT untuk mencari bahan materi Ya. atau bisa membuka Gamma AI. Jadi banyak fitur yang bisa digunakan dari AI. Bisa juga Gemini. Iya.
Itu mereka semua gunakan untuk itu. Oke, jadi tetap memanfaatkan Iya, ini jadi ya, saya memanfaatkan AI aplikasi untuk AI ya. pembelajaran mereka. Oke, jadi, nah kemudian ini kan di dalam apa di dalam kelas ya, Bu Rabia. Nah, Iya, biasanya kalau di daerah itu anak-anak yang sekolah di daerah itu fasih berbahasa Bugis, berbahasa daerah. Apakah ada iya. pergeseran ya di masa sekarang ini, Bu Rabia? Iya. Betul sekali. Mm-mm. Kalau di SMP 2 itu karena rata-rata mereka itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi mereka mencari tempat-tempat kursus atau mereka belajar lebih cenderung ke belajar bahasa Inggris. Nah, Hmm. tetapi di sini tantangan saya supaya mereka lebih ke dominan ke bahasa daerah Iya. atau biasa saya combine dengan pembelajaran itu sendiri. Iya. Nah, oke, jadi biasa dikombin ya pembelajaran Iya, dari belajar dari bahasa apa tadi? Apalagi basicnya Ibu Rabia English ya? iya Inggris. Jadi Heeh. terkadang saya apa ya karena biasanya kan anak-anak lebih cenderung ke bahasa Inggris, Mm-mm. tapi saya justru tertantang dari situnya. Saya Mm-mm. biasa memberikan materi what is the Buginese coconut. Mm. Saya kasih seperti itu. Mm-mm. Nah, pasti dia berpikir coconut, oh kelapa. Kayak No, nothing, no kelapa. The Buginese. Jadi saya ulang-ulangi, akhirnya baru dia menyadari, oh ternyata dicari bahasa bahasa Bugisnya. daerah Baru ya. dia mengatakan, kaluku mem. Nah, itu seperti itu. Oke. Atau biasa saya balik, apa bahasa Inggrisnya kadera. Mm. Jadi dia berpikir dulu, kadera apa ya? Oh, Iya, kadera itu kursi. Baru kursi. dia mengatakan chair. Share, ya, Jadi ya, seperti ya, itu. ya. Iya, Jadi tetap mengkombinasikan ya supaya iya. apa siswa tidak tidak bosan ya dan Iya, ada jadi ketertarikan mereka untuk lebih belajar. bersemangat karena Mm-mm. mereka menggunakan trilingual, trilingual Hmm, anunya bahasanya. trilingual ya. Oke, nah terus di Jadi, setelah pendekatan digital ini yang juga sangat berdampak pada motivasi dan kemampuan siswa dalam berbahasa daerah. Nah ini ada ya, progresnya ya Kak, Kak Rabiah ini tentang apalagi di zaman AI sekarang ini. Wah luar biasa ini. Bu Rabiah sudah berapa lama mengajarnya? saya sudah mengajar sejak tahun 2004 Ini khusus bahasa daerah memang dari awal. bahasa Inggris. Nanti saya mengajar bahasa daerah itu di 3 tahun terakhir setelah Mhm. Corona. Oke, 3 tahun terakhir. Ya. Jadi untuk Ibu Rabia sendiri yang dari belajar beberapa tahun mengajar bahasa Inggris, terus 3 tahun terakhir belajar mengajar bahasa daerah, apa yang dirasakan ini Ibu Rabia? Iya, Intinya sih sebenarnya sama, Mm-mm. bahasa Inggris, bahasa daerah atau bahasa Indonesia itu Mm. sama-sama mengejarkan karena di bahasa Inggris pun Mm-mm. ada misalnya kalimat aktif Mm-mm. itu ada di bahasa Indonesia, ada juga di bahasa Inggris, Mm-mm. di bahasa Bugis pun ada Mm-mm. namanya loroseng, ada aketi, Mm-mm. loroseng, ada pasi. Mm-mm. Kalau di bahasa Inggris pasi pois ada. Mm. Mm. Kemudian ada namanya denotation and connotation. Kalau di bahasa Indonesia mengacu kepada kalimat apa Iya. kata-kata mak bajang. Kalau di bahasa Bugis ada mak bajang, inenia ada mat tentu atau Mm-mm. kalimat khusus, kalimat umum ada Mm-mm. semua. Jadi Mm. sama. Bahasa Inggris pun ada seperti itu, di bahasa daerah pun ada. Ya, berarti banyak Jadi persamaan. mengajarkannya Mm-mm. tidak terlalu sulit karena Mm-mm. sama di semua intinya ke situ. Iya, berarti Bu Rabiah ini masih sebelum apa tetap belajar ya sebelum mengajar juga ini Iya, kembali tetap mengasah tetap belajar bahasa juga daerah. dulu. Mm-mm. Saya lebih banyak belajar kepada Ibu Rahmaniar. Mm-mm. Dia selalu membimbing saya, Mm-mm. selalu memberikan saya motivasi. Iya.
terus berinovasi. Oke. Nah, tadi tantangan terbesar ini mengintegrasikan digital ke pembelajaran bahasa daerah. Bagaimana Ibu mengatasinya? Tantangannya itu sih paling akses yang tidak merata. Jadi ada beberapa siswa yang memang kurang mampu atau tidak memiliki HP, Handphone, tidak ya. memiliki laptop. Mm-mm. Nah, di situ tantangannya. Jadi saya biasa kalau mereka tidak memiliki fasilitas itu, saya biasa melakukan kolaborasi dengan temannya. Jadi Hmm, satu yang mencatat atau mencari, satu yang membuat videonya. iya, Jadi seperti itu. Kemudian tantangan selanjutnya itu ya itu tadi yang saya katakan dari awal, ya. kurangnya minat atau eh, mereka tidak menganggap bahwa bahasa daerah itu penting. Mhm. Jadi sehingga siswa itu merasa tidak memiliki rasa rasa memilikinya kurang. Ya. Jadi di situ saya memberikan penguatan-penguatan kepada siswa saya bahwa dalam bahasa daerah itu bukan hanya sekedar kita menulis lontara, Hmm, baca lontara, tapi ya. ada nilai-nilai budaya yang akan kita pelajari di situ. Misalnya Mm-mm. budaya sipakatau Ya. atau saling menghargai, budaya mapatabe. Kalau Mhm. kita lewat di depannya orang tua, sebaiknya kita Ya, milotabe, itu dia. milo dampeng, Iya. begitu. Iya, jadi dan tadi sudah ada pendekatan digital ya. Ini Iya, ketika ada siswa yang kurang mampu ya, itu dikombin ya, dikolaborasikan dengan iya. temannya yang Dikolaborasikan dengan iya. teman yang memiliki. Iya. Nah, Ibu, bagaimana strategi Ibu ini dalam menjaga minat prestasi peserta didik agar tetap termotivasi belajar bahasa daerah melalui media digital? Iya, Strategi saya iya. dalam menjaga minat peserta didik itu agar tetap mereka dapat termotivasi dalam belajarnya, Mhm. saya selalu melibatkan siswa saya setiap pemilihan topik atau Iya, pemilihan materi yang akan mereka belajar. iya. Mengajak mereka untuk berdiskusi apa saja yang mereka ingin buat. Mhm. Misalnya mereka ingin membuat video pembelajaran, maka saya harus menuntun mereka mulai dari awal, Mhm. mulai dari cara eh, intonasinya, pengucapannya dalam bahasa daerah, kemudian cara mengedit videonya dalam Mhm. Canva kah, atau di CapCut, atau bisa bagaimana mencari materi di Gamma AI atau Mhm. di ChatGPT. Mhm. Jadi saya mendampingi mereka berdiskusi, kemudian sehingga akhirnya mereka bisa mengupload hasil kerja mereka atau mempresentasikan hasil kerjanya di depan temannya atau di depan kelasnya. Iya. Seperti Berarti Ibu Rabiah sendiri ini juga tidak boleh ketinggalan zaman, ketinggalan digital ya. Era digital ini iya. mesti tetap mempelajari digital ini. Ibu Rabiah ada kesulitan tidak? Mesti harus paham digital lebih jauh ini ya. Oke. Oh, kalau masalah kesulitan sih tidak sih, paling kalau masalah internetnya yang bermasalah itu Mhm. susahnya kalau di kelas karena Mhm. rata-rata kan tidak ada wifi di kelas, Mhm. jadi kita menggunakan data saja. Nah, kadang lalot seperti itu. Iya, jadi eh agak berarti fasilitas di sekolah ini ya Bu Rabia tentang wifi-nya. Apakah sudah ada solusi ini dari sekolah? Kalau untuk di ruang guru ada wifi, di ruangan perpustakaan ada. Jadi biasa Iya. saya arahkan anak-anak ke perpustakaan saja kalau mau belajar, atau Mm-mm. siswa sendiri itu yang menggunakan data mereka sendiri. Oke. Iya, Seperti itu jadi karena terbatas juga ya kalau menggunakan wifi hanya untuk beberapa HP server ya. saja. Eh,
Oke, jadi lebih siswa harus memiliki paket data ya sebelum ini Ya, belajar. Ya, baik Bu Rabia, sebentar kita akan lanjut lagi kebersamaan kita nikmati dulu yang satu ini. siap, siap, siap.
Baik, sahabat budaya, masih di program acara Mozaik Budaya ya. Tentunya dengan tema hari ini mengajar bahasa daerah lewat pemanfaatan digital. Saya masih terhubung dengan Ibu Rabiah ya. Halo Ibu Ya, Rabiah. ya, Oke, baik. Nah, ini mengajar bahasa daerah lewat pemanfaatan digital. Jadi ada beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh pendengar ya bahwa kesulitan yang dihadapi dan juga tantangan ya dalam mengintegrasikan digital ke pembelajaran bahasa daerah dan tentunya Ibu Rabia ini sudah mengatasi dengan beberapa cara ya. Nah, kemudian eh, apakah dengan pendekatan digital ini berdampak pada motivasi dan kemampuan siswa dalam berbahasa daerah, Ibu? Ya. sangat berdampak Mm-mm. karena saya melihat dari awal-awal mereka belajar itu masih rada malu-malu, Mm-mm. masih kurang percaya diri. Ya. Kemudian akhirnya setelah saya memberikan pembelajaran seperti itu dengan menggunakan digital, mereka akhirnya menyenangi. Ya. Mereka suka dengan penggunaan HP Mhm. dengan menggunakan aksara lontara. Jadi biasanya kan kita menulisnya di buku. Ya. Nah, ini kita menggunakan HP menulis di lontara di PowerPoint misalnya, di slide presentasinya, Mm-mm. di Canva atau di media-media lainnya. Jadi mereka bersemangat lagi dalam belajarnya setelah mereka mengenal aplikasi-aplikasi tersebut. Iya, lebih bersemangat lagi ya, Bu ya. Nah, Iya. ini bagaimana materi digital yang Ibu ajarkan ini relevan dengan budaya dan konteks lokal bahasa daerah yang diajarkan? Saya merasa sangat relevan. Mm-mm. Misalnya, kalau saya mengajarkan kearifan lokal, otomatis siswa saya akan mencari apa saja. Jadi temanya kearifan lokal, mereka lah yang menentukan subtemanya. Mhm. Apakah misalnya mau membuat semacam proyek ya, semacam proyek kearifan lokal itu menggunakan makanan khas daerah. Ya. Nah, mereka membuat kalau misalnya saya tanya apa yang ada di rumah kalian, Mm-mm. nah, adalah yang mengatakan saya punya pisang di rumah, Mm-mm. tua atau muda? Dia bilang masih muda, mem. Oke, kita bikin sanggara pepek. Mm. Jadi seperti itu. Jadi mereka dibuat 3-4 orang, Ya. mereka membuatnya. Kemudian ada yang mengatakan banyak saya ayamnya, mamaku mem. Oke, kita bikin peleko ayam. Balega. Atau ada yang mau bikin kue, misalnya onde-onde. Mereka Mm. buat onde-onde tersebut, kemudian memvideonya, mereka mengeditnya, Mhm. lalu menampilkannya pada pertemuan berikutnya. Jadi menggunakan bahasa daerah mulai dari cara penyajiannya, bahan-bahan yang digunakan, Mhm. kemudian biasanya nama kelompoknya menggunakan bahasa lontara atau Bahasa huruf Lontara. lontara, Iya. nama-namanya. Jadi seperti itu, mereka sangat bersemangat. Kemudian ada lagi saya biasa munculkan kalau materi tudah sipulung Mm-mm. atau bermusyawarah. Nah, Mm-mm. sekarang di awal-awal pembelajaran ini saya memberikan materi tudasi pulung atau bermusyawarah. Jadi saya memberikan apa semacam eh, cerita. Jadi Mm-mm. saya menceritakan kisah yang ada di Bacukiki sana, Mm-mm. di kampungnya Ibu Rahmaniar. Di kampungnya Ibu Rahmaniar itu masih kental dengan lokalnya, budayanya. Oke. Jadi ada namanya Tudasipulu Palaun Rumah. Mm-mm. Palaun Rumah itu mereka mengadakan musyawarah sebelum turun bertani. Mm-mm. Itu namanya Palaun Rumah. Jadi mereka bermusyawarah mencari solusi apa atau permasalahan apa yang bagaimana untuk mencapai mufakat dengan berdiskusi bersama misalnya dengan camatnya, lurahnya, Mhm. sesepuh atau yang dituakan di kampung itu bermusyawarah bersama dengan masyarakat yang ada di tempat tersebut. Nah, mereka disitulah menentukan bibit yang unggul yang akan digunakan atau bagaimana pengairannya, pupuknya dan segala macamnya. Nah, di Oke. situ saya menceritakan kepada siswa saya bahwa ada
kearifan lokal yang ada di situ dengan menggunakan prosesi Tudasi Pulung. Setelah itu siswa saya kemudian saya ajak untuk melakukan simulasi Tudasi Pulung secara kelompoknya. Nah, saya memberikan tema misalnya apakah apa sih mependrek duit kah, atau mepak boting atau bisa acara akikah, mependrek tojang atau macerak siwanua. Nah, jadi mereka mencari Referensi ya. materi yang sesuai dengan tema yang saya berikan, mencari di Gamma AI atau ChatGPT. Nah, dari situ mereka mentranslate ke bahasa Bugis, lalu mensimulasikan acara Tudasi Pulung tersebut, sehingga mereka dari sana mereka bisa mengenal, oh ternyata Ada alat-alat budaya. ini bahasa Bugisnya ini. Oke. Jadi dapat muatan lokalnya, dapat lontarannya, dapat pula digitalnya. Iya. Seperti itu. Oke, jadi belajar melalui digital, tapi tetap ada Ada tradisi budayanya. budayanya, konteks lokal daerahnya juga Ya, sudah dipelajari oleh siswa ya. Nah, terus iya. bagaimana upaya digitalisasi ini dapat berkontribusi pada penyebaran bahasa daerah di kalangan generasi muda ini? Iya. Eh, saya melakukan penyebaran itu, jadi mereka itu dengan mendownload atau mereka melihat video-video itu, otomatis mereka mengetahui, oh seperti ini budayanya yang ada di budaya Bugis. Nah, Iya. setelah mereka menyelesaikan video-video tersebut atau hasil kerja mereka itu mereka unggah. Mhm. Mereka Ya, unggah ke sosial media sosial mereka, apakah media. di IG atau di Facebook atau di TikTok mereka atau biasa mengunggah di YouTube. Nah, dari situ mereka orang-orang akan melihat, oh seperti ini pekerjaannya anak-anak SMP 2. Dari situ akhirnya terjadi eh, memudahkan kita untuk mengetahui banyak tentang bahasa daerah Bugis dari situ. Iya, jadi oke. Nah, kemudian apakah Ibu berkolaborasi juga ya? Eh, Pernah melakukan kolaborasi dengan pihak lain, pemerintah, komunitas untuk mengembangkan sumber daya digital bahasa daerah? Ya, Ah, tentu saja tanpa adanya kolaborasi tidak mungkin saya bisa menjalankan ya. mengaplikasikan Iya. materi-materi itu di kelas. Jadi alhamdulillah saya selalu seperti yang saya katakan tadi, saya selalu belajar bersama Ibu Rahmaniar. Dia adalah ketua MGMP saya. Jadi kami selalu sharing setiap bulannya eh, di MGMP Bahasa Daerah. Saya juga sering sharing di MGMP Bahasa Inggris. Jadi kami dapat ilmu-ilmu itu dari komunitas tersebut. Saya pernah mengikuti juga guru master di Makassar, kemudian guru utama dari Balai Bahasa Provinsi. Kemudian Oke. kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, kemudian PPDBI Parepare, Iya. kemudian kami bekerja sama juga dengan KGBN Parepare, komunitas guru belajar, eh, guru-guru penggerak, Iya. banyak yang saya temani atau yang saya tempati Untuk berkolaborasi belajar ya. dari mereka. Iya. Oke. Nah, fitur dan atau aplikasi digital seperti apa yang Ibu harapkan ini ke depan dapat tersedia untuk masa depan ini? Lebih mendukung pembelajaran bahasa daerah. Nah, kalau bisa sih, kalau dalam bahasa Inggris kan ada namanya Kamus Inggris Indonesia dari Hasan Sadili atau Indonesia Inggris. Kalau bisa, harapan saya ada juga Kamus Bugis Indonesia atau Indonesia Bugis. Oke. Itu harapannya saya ke depan. Iya. Kemudian kalau bisa diadakan perpustakaan digital lah. Di situ bisa ada yang semacam ibu pakai, ada audionya, ada Audionya. tempat merekamnya, atau ada Oke. semacam studio mininya lah. Iya, 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 iya. Ya, kemudian harapan saya selanjutnya kalau bisa ada fitur AI
Karena selama ini kan rata-rata bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kalau ada misalnya fitur AI yang bisa Khusus bahasa daerah. mengenali atau memperbaiki intonasi pengucapan dengan penggunaan bahasa daerah. Karena beda-beda itu, kalau bahasa Bugis itu misalnya kita mengatakan bembek bolong, bebek bolong, bebek bolo. Jadi Iya, artinya tulisannya dalam kagang angka atau lontara itu sama, iya, tapi artinya beda. Beda. artinya Bembek bolong berbeda. artinya kambing hitam, Mhm. bebek bolong artinya maksudnya keluar ingus. Jadi Hmm, beda. Jadi beda itu ya. intonasinya yang seperti itu. Kalau misalnya kedepannya adalah yang membuat AI khusus untuk penerjemah bahasa Bugis. Itu harapan Iya, saya ke ini depannya. mudah-mudahan tim bisa Iya, iya. buat seperti yang diharapkan ya. Nah, kemudian terakhir ini Bu Guru Rabiah, apa yang eh, jadi pesan sebagai ibu guru khusus bahasa daerah ini yang mengembangkan pelajaran bahasa daerah agar lebih menarik dan relevan, dan juga apa harapan Ibu ini ke depan ini? Silakan. Iya. Harapan saya kepada teman-teman Mm-mm. atau kepada pemerhati bahasa daerah, Mm-mm. eh, teruslah belajar, teruslah berinovasi, teruslah berkreasi, bersosialisasi. Bahasa daerah itu jangan dimuseumkan, Oke. tapi dilestarikanlah. Eh, Kemudian harapan saya agar bisa ditumbuhkan bahasa daerah dengan melakukan revitalisasi atau menumbuhkan kembali. Mhm. Kemudian eh, harapan saya ke depannya guru-guru janganlah stagnan di zona nyaman. Mhm. Biasanya kan kalau umur-umur sudah 50-an ke atas sudah berada di zona nyaman. Yang penting datang mengajar, pulang sudah selesai. Begitu setiap harinya selama 1 minggu, 1 bulan, akhirnya begitu terus. Tapi usahakanlah ada inovasi, ada hal-hal kreatif yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita. Iya. Jangan bilang mengatakan, ah saya sudah hampir pensiun, tinggal 5 tahun lagi saya pensiun, Mhm. sudah seperti ini saja. Tapi itu masih waktu yang panjang untuk kita mengajar kepada anak didik kita. Itu harapan saya. Iya, baik. Terima kasih Ibu Rabia kebersamaannya di program acara Mozaik Budaya dari Pro 4 RRI Makassar, Ibu. Mudah-mudahan apa yang diberikan ya untuk tentang mengajar bahasa daerah lewat pemanfaatan digital ini bisa bermanfaat juga untuk para pendengar dimanapun berada. Ibu Rabia terus semangat ya untuk melestarikan Ya. bahasa daerah tak melalui pemanfaatan digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Intinya eh, wariskanlah eh, bahasa daerah itu kepada anak didik kita atau peserta didik kita, tanamkan semboyan Trigatra. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa Bugis, dan kuasai bahasa asing. Baik, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah ya. diberikan peluang ini. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rabia dan pendengar, demikian kebersamaan kita di program acara Mozaik Budaya. Saya Yuni pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak memang sudah mau lagi-lagi